Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik mahasiswa? Baik. Luar biasa, sehat, walafiat, amazing ya. Sekarang presentasi nomor berapa? Nomor 2. Oke, lanjut langsung ya. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang mana berjudul faktor dan penyebab anak bermasalah sosial. Untuk materi akan disampaikan oleh rekan-rekan dari mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember, Fakultas Ilmu Pendidikan Luar Biasa, yang mana beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Muhammad Zamroni, kemudian ada Fatimah Zahra, Uswatun Hasanah, dan Siti Muawana. Untuk pemaparan materi akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan mahasiswa. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu gejala anak penyandang masalah sosial. Gejala sosial adalah suatu peristiwa yang terjadi antar manusia oleh manusia, entah itu individu maupun kelompok. Kemudian ada 4 jenis gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial religius, yang kedua gejala sosial ekonomi, yang ketiga gejala sosial politik, dan yang keempat gejala sosial hukum. Yang pertama yaitu gejala sosial religius. Gejala atau pengaruh yang terjadi di lingkungan sekitar kita tentang adanya perbedaan dan keyakinan. Contohnya seperti tidak menghormati antar umat agama. Contohnya, kita kan sebagai umat Islam, agama Islam, kemudian teman kita agama kayak Kristen, itu kita tidak boleh saling meremehkan. Kita harus saling menghormati walaupun kita itu beda agama. Kemudian yang kedua, gejala sosial ekonomi adalah pergolakan dalam kondisi ekonomi yang berpotensi mengubah kondisi masyarakat. Gejala sosial ini bisa terlihat ketika banyak orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena terhimpit masalah ekonomi. Contohnya, sekarang kan banyak orang yang pengangguran, banyak orang yang kemiskinan. Itu adalah salah satu contoh gejala sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu gejala sosial politik. Gejala sosial ini muncul di lingkup politik dan biasanya melibatkan para pejabat politik di suatu wilayah tertentu. Contohnya kayak praktek korupsi, kemudian praktek politik uang yang memenangkan pemilu. Kemudian yang terakhir, gejala sosial hukum, yaitu yang berhubungan dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti ketidaksiplinan pengendara sepeda motor di jalan raya. Kayak kita ugal-ugalan di jalan raya itu termasuk gejala sosial hukum, atau tawuran itu adalah contoh gejala sosial hukum. Kemudian akan dijelaskan oleh Mbak Fatimah Zahra. Yang ketiga yaitu sementara berdasarkan tingkatnya ada 3 gejala sosial menurut Norman Blakey. Menurut Norman Blakey itu ada 3 gejala sosial. Yang pertama yaitu gejala sosial mikro, kedua gejala sosial meso, ketiga gejala sosial makro. Yang pertama yaitu gejala sosial mikro. Gejala sosial mikro yaitu terjadi antara individu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti kemiskinan. Dan yang kedua yaitu gejala sosial meso, terjadi pada organisasi, masyarakat, massa maupun gerakan sosial. Contohnya itu seperti anak pang dan lainnya juga.
Yang ketiga yaitu gejala sosial makro, yaitu terjadi pada integral sosial yang lebih besar seperti organisasi multinasional, seperti yang tadi yang Mbak Ana yang sudah itu seperti korupsi, itu termasuk gejala sosial makro. Dan di sini ada beberapa contoh gejala sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan, kejahatan, model pakaian berubah cepat, meningkatnya pengangguran, menurunnya pertumbuhan ekonomi, perilaku tidak disiplin, dan juga pengguna motor di jalan raya, dan banyak lagi gejala sosial. Dan di sini juga ada tentang karakteristik gejala sosial. Karakteristik gejala sosial itu seperti gejala sosial sangat kompleks, gejala sosial beraneka ragam, gejala sosial tidak bersifat universal, gejala sosial bersifat dinamis, gejala sosial tidak mudah dimengerti, gejala sosial kurang objektif, gejala sosial bersifat kualitatif, dan gejala sosial sulit diprediksi. Itulah tentang contoh dan karakteristik dari gejala sosial. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Siti Maulana. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa, masih ada waktu ya. Kita buka ya, moderator beberapa pertanyaan ya. Kita kan masyarakat banyak yang menganggur. Apakah pemerintah itu bisa mengurangi pengangguran? Menurut saya bisa Mas, karena di desa saya itu sudah dibuat jobdesk. Itu emang dibuat orang yang pengangguran kayak remaja, kayak saya sendiri. Kayak saya sendiri sudah memegang yayasan buat anak disabilitas. Itu dibuat buat kemahasiswaan yang sudah mempunyai kemampuan di dalam bidang itu, dan juga buat anak yang pengangguran yang tidak lulus SMA, SMP, SD, dan lain-lainnya. Di sana juga membuka usaha seperti barber, kayak rumah makan gitu. Pemerintah itu sudah dibuat saking dari diri kita sendiri yang tidak bisa melakukannya. Bukan, intinya itu kemauannya dengan di sini tuh pernah juga. Soalnya kemarin ada perdebatan di Banyuwangi sama Jember di kepala sekolah masalah ini. Soalnya Jember di Sidomulyo, ya di desa Sidomulyo itu Bupati Jember sudah membuka usaha kemampuan buat kayak patung, alat-alat gitu. Soalnya saya pernah ke sana, sudah dinamai ada namanya bupatinya gitu. Jadi gimana Mas Adil udah persiapannya? Jadi intinya Mas Adil bagaimana peran pemerintah gitu ya. Ada yang nambah mungkin bapaknya? Mungkin ada yang Mbak Mas Andoni? Mungkin kalau dari saya, peran pemerintah sebenarnya sudah cukup baik, tetapi karena terlalu banyaknya masyarakat ataupun warga negara
atau SDM yang terlalu padat sehingga mempengaruhi dari masing-masing lapangan pekerjaan tersebut. Nah, selain itu, selain tingkat SDM, kemampuan dari SDM itu sendiri juga banyak sekali pertimbangan dari beberapa instansi-instansi terkait. Contohnya, semisal ada seorang itu katakanlah nganggur selama 3 tahun. Nah, kemudian dia sudah mencari kerja ke sana ke sini. Contohnya sudah mencari kerja di kantor catatan sipil, tapi dia masih belum bisa mengoperasikan komputer. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor ataupun penyebab orang itu menjadi pengangguran. Oleh karena itu, peran pemerintah juga sangat penting dan peran SDM itu juga sangat penting juga. Ini seperti itu. Jadi saling berkaitan antara pemerintah dengan masyarakat. Terima kasih. Oke, kita beri plus jawabannya kelompok berapa ini? Kelompok 2. Boleh dijelaskan sedikit ya? Betul katanya Bapak Imam Zaro, Mas Zamroni ya. Kita tidak boleh juga selalu menuntut pemerintah, karena pemerintah sudah memberikan semua yang terbaik bagi kita semua. Contohnya ya, Anda semua dapat beasiswa kan? Ya. Itu adalah salah satu usaha pemerintah untuk mengentas warganya dari kemiskinan, dari pengangguran. Karena kemiskinan dan pengangguran ini selalu berkorelasi ya. Jadi Anda semua kan sebagai mahasiswa nih ya. Jadi harus apa? Kreatif, menciptakan lapangan kerja. Jangan sampai nganggur ya. Jadi apa yang didapat dari Anda kuliah berjuang di sini ini, nilainya itu bukan saat ini tapi setelah lulus. Buka lapangan kerja, buka les-lesan ya, nerapi anak berkebutuhan khusus ya. Tidak ada istilahnya kalau pemuda itu cerdas dia itu akan nganggur ya. Jadi pengangguran itu tidak ada. Jadi harus cerdas. Karena apa? Balik lagi ke yang sering Bunda sampaikan ya. Hanya ada salah satu cara untuk keluar dari jerat kemiskinan yang akan berkorelasi dengan kata pengangguran, yaitu pendidikan. Pendidikan seperti apa? Pendidikan yang baik, ya, kuliah yang benar, ya, fokus kuliah, ya. Karena hanya pendidikan yang baik yang dapat mengangkat derajat kita di strata sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jangan ragu, jangan diragukan karena itu adalah janji Allah. Ya, paham ya? Kemudian kalau kita belajar dengan baik, mendapatkan pendidikan yang baik, bagaimana usahanya? Bunda tidak punya biaya, tidak ada ceritanya tidak punya biaya ya. Harus kreatif. Nah, bagaimana dengan yang di daerah mana Pak? Kalau di daerah Banyuwangi di sana ini pendidikannya gratis atau gimana? Gratis, daerah Banyuwangi cerdas. Oke, alhamdulillah ya. Jadi setiap kepala daerah ya, pemerintah ini sudah punya usaha untuk mengentas warganya, masyarakatnya dari kemiskinan. Hanya saja pada seseorang itu masih memiliki mental lemah, mental miskin, nggak punya apa-apa dan lain sebagainya. Ya. Pada lapangan kerja nggak ada ceritanya, ya. Bisa menciptakan bukan hanya dalam segi pendidikan saja, bisa saja dengan apa? Membuka tadi itu jual prakarya, ya. Jadi apa yang ada di sekitar kita ini merupakan sebuah ladang untuk kita berkreativitas. Oke, Mas Adil sudah puas jawabannya? Oke, ya. Terima kasih adik-adik mahasiswa semuanya, semangat semuanya ya. Kita berikan plus untuk kelompok 2.